Let's just kiss and say goodbye. Selamat tinggal Palestina. Para pemimpin dan rakyat Palestina tentu sedang galau melihat kenyataan pahit saat ini berlangsung. Negara-negara Arab dan penduduk mayoritas Muslim mulai terang-terangan berhubungan dengan Israel. Tabir hubungan gelap selama ini terjadi bertahun-tahun kian tersingkap setelah bulan lalu Uni Emirat Arab dan Israel mencapai kesepakatan damai. Bakal ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen perjanjian di Gedung Putih Selasa pekan depan. Bangsa Palestina mesti sadar jauh-jauh hari, mereka tidak boleh terlalu berharap pada dukungan negara-negara Arab dan Muslim. Tergabung dalam organisasi konferensi Islam, OKI, dan harus mengandalkan perjuangan sendiri. Mereka mesti memahami negara-negara Arab dan Muslim memiliki kemauan dan kemampuan terbatas untuk mendukung Palestina mencapai angan-angan mereka, yakni memiliki negara berdaulat dengan ibu kota Yerusalem Timur dan wilayah sebelum Perang 6 Hari. Sebab negara-negara Arab dan Muslim masih mengandalkan Amerika Serikat, merupakan sekutu istimewa Israel, masih mendominasi panggung politik global dalam konteks ekonomi, politik, dan militer. Yang terjadi sekarang, angan-angan bangsa Palestina itu kian mendekati kenyataan. Palestina cuma negara khayalan. Tidak ada pemimpin dari negara Muslim bisa diandalkan buat memerdekakan Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tengah bersaing dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz untuk diklaim sebagai pemimpin Islam dunia. Juga tidak berdaya. Erdogan boleh saja dielulukan menolak bersalaman dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau mengkritik komitmen Kosovo membina hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi nyatanya, sampai sekarang Turki masih menjalin hubungan resmi dengan negara Zionis itu. Turki bahkan merupakan negara Muslim pertama mengaku Israel. Setahun setelah negara Bintang Daud itu dibentuk pada 1948, Raja Salman boleh mengklaim pemelihara dua kota suci, Makkah dan Madinah. Tapi Saudi baru-baru ini untuk pertama kali dan secara permanen mengizinkan semua maskapai rute Uni Emirat Arab Israel, termasuk maskapai Israel, melewati wilayah udaranya. Bahkan pemimpin de facto Saudi, putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, setidaknya sudah beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan Netanyahu. Presiden Jokowi, pemimpin dari negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, juga bungkam atas tercapainya perjanjian normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel. Padahal Jakarta selalu mengklaim Palestina adalah jantung politik luar negeri Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi lantaran Indonesia membutuhkan kerjasama ekonomi dan investasi dari Uni Emirat Arab. Negara dengan sumber fulus seolah tidak terbatas. Di kuartal kedua tahun ini saja, ketika banyak negara defisit, gegara perekonomian global lesu akibat pandemi COVID-19, negara Arab Teluk ini mencatat surplus 2,65 miliar US dollar. Israel tentu saja girang. Meski Arab Saudi dan Indonesia, dua negara menjadi target utama diplomasi Israel, belum menjamin hubungan diplomatik, namun keluasan dalam menyikapi makin mesranya hubungan Israel dan negara-negara Muslim lainnya sudah merupakan pertanda baik. Meski begitu, Palestina tidak boleh merasa ditinggalkan, apalagi menuding negara-negara Muslim berkhianat. Palestina harus memahami dunia menghadapi ancaman peradaban manusia bersifat global, seperti pandemi COVID-19, membutuhkan perhatian dan kerjasama seluruh negara. Israel menjadi solusi terbaik dalam mengatasi hal ini. Newsite Imaging Limited, perusahaan dari Israel, berhasil menciptakan SpectraLite, alat deteksi COVID lebih mutakhir, gampang digunakan dan lebih akurat ketimbang tes PCR yang membutuhkan waktu berjam-jam buat mengetahui hasil dengan tingkat akurasi 80%. Sedangkan SpectraLite bisa menunjukkan seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak hanya dalam 2 detik dengan tingkat akurasi 95%. Itu pun cukup dengan berkumur-kumur sendiri tanpa perlu bantuan tenaga medis. Tim peneliti dari Miguel Galilei Research Institute di Israel telah berhasil menciptakan vaksin COVID-19 dengan cara diteskan melalui mulut, bukan disuntik. Vaksin oral ini tentu lebih disukai warga global ketimbang vaksin suntik bikinan Cina, Amerika, Inggris, dan Rusia. Vaksin oral buatan Israel dijadwalkan diproduksi massal akhir tahun ini. Gegara jumlah penderita COVID-19 meningkat, pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, akhirnya bersedia melakoni gencatan senjata dengan Israel karena mereka membutuhkan alat deteksi COVID-19 disalurkan Uni Emirat Arab melalui Israel. Keputusan Sinwar ini ditentang oleh Kepala Biro Politik Hamas Israel Hania, kini menetap di Doha. Palestina harus tahu diri, isu Palestina bukan lagi menjadi kepentingan nasional negara-negara Muslim. Semua penguasa berusaha mempertahankan kekuasaan mereka dan Israel menjadi pilihan terbaik untuk itu. Karena itu, wajar banyak penguasa negara Muslim menjalin kerjasama pertahanan dan intelijen dengan negara Yahudi itu. Sebagai contoh, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab adalah konsumen Pegasus, aplikasi peretas dan penyadap telepon seluler buatan Enizo Group, perusahaan dari Israel.
Rezim di 3 negara Arab Teluk itu membutuhkan Pegasus untuk memata-matai kegiatan para pembangkang, baik di dalam dan di luar negeri. Mereka takut revolusi Arab yang pernah bertiup sejak 2011, tapi berhenti di Syria, bisa menyentuh negara mereka. Palestina harus memahami Mesir berdamai dengan Israel lewat perjanjian Camp David untuk memperoleh kembali Semenanjung Sinai. Yordania berjabat tangan dengan Israel pada 1994 supaya tetap bisa mempertahankan hak eksklusif mengelola situs-situs keagamaan Islam dan Nasrani di Yerusalem. Uni Emirat Arab berhubungan dengan Israel karena ingin berperan lebih di kawasan Timur Tengah, apalagi di bawah kendali putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad bin Said Al Nahyan. Uni Emirat Arab sangat agresif melakukan intervensi termasuk di Yaman dan Libya saat ini. Dengan fulus sangat banyak, Uni Emirat Arab memerlukan teknologi Israel untuk ketahanan energi, pertahanan, dan pangan. Turki juga menikmati keuntungan lantaran berbaikan dengan Israel. Negara itu masuk dalam NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, sehingga riskan kalau diserang. Meski begitu, Palestina tidak boleh memutuskan hubungan atau menutup keinginan negara-negara Muslim buat memberikan bantuan, meski itu terbatas. Demikian berita yang dikutip dari